Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Steven Immanuel Saragi dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah dan Dasar dan dengan NIM 1107624141. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang kasus kekerasan dalam rumah tangga yang melanggar nilai Pancasila, yaitu sila kedua. Dan sebelum itu, mari kita sama-sama saksikan berita tentang kekerasan dalam rumah tangga di dalam video berikut. Check this out. Selebgram Ciut Intan Nabila mengaku menjadi korban KDRT dari sang suami. Belum lama ini, jagat maya dihebohkan dengan beredarnya video Ciut Intan Nabila yang diduga mendapatkan perlakuan kasar suaminya. Bahkan terekam kamera CCTV sang suami tega menendang anaknya yang masih bayi. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, @ciutintan_nabila, wanita asal Aceh itu menyebut sudah sering mengalaminya. Ia juga mengatakan masih mempertahankan rumah tangganya demi sang anak tercinta. Selama ini saya bertahan karena anak, ini bukan pertama kalinya saya mengalami KDRT, ada puluhan video lain yang saya simpan sebagai bukti, tulisnya Selasa, 13 Agustus 2024. 5 tahun membina rumah tangga, Ciut Intan Nabila mengaku tak hanya mendapatkan tindak KDRT dari suaminya. Menurut pengakuannya, sang suami juga berselingkuh. Bahkan suami Ciut Intan Nabila itu kabarnya pernah memiliki hubungan terlarang dengan teman sang selebgram. 5 tahun sudah berumah tangga, banyak nama wanita mewarnai rumah tangga saya, beberapa bahkan teman saya, ungkapnya. Ibu dua anak itu mengaku telah berkali-kali memaafkan suaminya. Alih-alih berubah, sang suami diketahui masih melakukan KDRT dan berselingkuh dari Ciut Intan Nabila. Geram lantaran sang suami yang tak pernah berubah, Ciut Intan Nabila pun terpaksa mengumbar kisah pilu rumah tangganya ke media sosial. Unggahan Ciut Intan Nabila tersebut lantas mendapatkan beragam komentar, tak terkecuali dari sesama selebgram. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan berkaitan dengan pelanggaran nilai dalam Pancasila, yaitu sila yang kedua. Di dalam kasus ini, Ciut Intan mengalami kekerasan fisik dari suaminya setelah konflik terkait dugaan perselingkuhan. Suaminya kehilangan kendali emosi sehingga melakukan tindakan kekerasan seperti memukul, menjambak, dan mencakar istrinya bahkan di depan anak mereka yang masih bayi. Dan berikut adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab kekerasan di dalam rumah tangga tersebut. Yang pertama yaitu adalah konflik kepercayaan dan cemburu. Kecurigaan terhadap adanya wanita lain memicu pertengkaran dan emosi yang tidak terkontrol. Yang kedua adalah ketidakmampuan mengontrol emosi. Suami tidak mampu menghadapi masalah dengan bijak dan malah melampiaskannya dengan kekerasan fisik. Yang ketiga yaitu adalah pola kekerasan yang berulang. Kasus ini tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan sudah berulang sejak tahun 2020 dan baru ketahuan sejak tahun ini. Ini menunjukkan pola perilaku agresif yang tidak pernah ditangani dengan baik. Yang keempat yaitu adalah kurangnya komunikasi yang sehat. Pertengkaran sering terjadi karena komunikasi yang tidak terbuka dan konstruktif antar pasangan. Jadi komunikasi adalah hal yang sangat penting untuk membangun relasi yang baik dengan suami ataupun dengan istri. Yang kelima adalah trauma atau lingkungan masa lalu. Pelaku mungkin memiliki latar belakang atau kebiasaan hidup di lingkungan yang menormalisasi kekerasan, yaitu dari lingkungan dia saat kecil, dia mendapatkan perilaku yang sama dari kedua orang tuanya yang dapat mengganggu psikologisnya dan akan menjadi pemicu untuk melakukan kekerasan terhadap sesamanya.
Dan saya akan menjelaskan keterkaitannya dengan pelanggaran sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana tidak menjunjung martabat manusia, kekerasan merendahkan martabat korban sebagai manusia yang memiliki hak untuk aman dan damai, melanggar prinsip keadilan. Tindakan kekerasan menciptakan ketidakadilan dalam hubungan rumah tangga, di mana satu pihak menyakiti pihak lain. Yang ketiga yaitu adalah tidak menunjukkan perilaku beradab. KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan moral karena menyakiti pasangan adalah perilaku yang tidak beradab dan melanggar prinsip-prinsip dalam nilai Pancasila. Dan yang terakhir juga, dengan adanya tindakan kekerasan dalam rumah tangga akan menyebabkan trauma psikologis korban yang mengalami dampak psikologis yang mendalam, seperti rasa takut, cemas, dan kehilangan harga diri. Ada beberapa contoh kasus lain yang serupa, yaitu seperti kasus Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Penyanyi Lesti Kejora mengalami KDRT dari suaminya, Rizky Bilar, akibat konflik dalam rumah tangga. Tindakan kekerasan yang terjadi melibatkan pemukulan dan tindakan kasar lainnya. Kasus ini mencerminkan pola serupa, ketidakmampuan mengontrol emosi, komunikasi yang buruk, dan adanya konflik kepercayaan. Kasus ini juga melanggar sila kedua Pancasila, yaitu merusak martabat dan hak asasi korban sebagai manusia. Dan kali ini saya akan menjelaskan solusi atau usaha preventif dalam mencegah terjadinya KDRT seperti kasus selebgram Cut Intan. Yaitu yang pertama, dengan peningkatan komunikasi positif. Pasangan perlu membangun komunikasi terbuka dan jujur untuk menyelesaikan masalah tanpa emosi berlebihan. Yang kedua yaitu konseling pranikah dan rumah tangga. Mengikuti konseling atau terapi untuk mempelajari manajemen konflik dan pengendalian emosi. Yang ketiga yaitu edukasi tentang hak dan kewajiban dalam keluarga, di mana pasangan harus diberikan pemahaman tentang pentingnya menghormati hak pasangan dan mencegah perilaku kekerasan. Yang keempat yaitu penegakan hukum yang tegas. Edukasi tentang konsekuensi hukum KDRT dapat dilakukan untuk memberikan efek jera dan perlindungan bagi korban kekerasan KDRT. Selanjutnya yaitu pelatihan pengendalian emosi, di mana para pasangan bisa mengikuti program pengendalian emosi atau anger management untuk mencegah perilaku impulsif. Selanjutnya yaitu lingkungan yang mendukung. Tetap dekat dengan keluarga dan teman yang bisa memberikan dukungan emosional saat menghadapi masalah. Selanjutnya yaitu sosialisasi pencegahan KDRT, di mana masyarakat dapat diberikan edukasi oleh lembaga untuk mengkampanyekan bahaya KDRT melalui seminar atau media sosial. Dengan usaha preventif ini, diharapkan kekerasan dalam rumah tangga dapat dicegah sebelum menjadi masalah yang lebih besar.